Seperti apa kronologi terjadinya Perang Diponegoro? Diponegoro adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Yogyakarta 11 November tahun 1785. Mari kita simak video yang membahas perjuangan Diponegoro melawan penjajah Belanda. Perang Diponegoro, atau disebut Perang Jawa, terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Secara umum Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan, pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah, serta tidak mempedulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli tahun 1825, di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu Kyai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISIK, Pakubuwono VI, serta Raden Tumenggung Prawiro Digoyo Bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kadu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang, kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi penjemuan. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, yang berlangsung dengan sengit di tahun yang sama. Pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem bentan, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasah Sentot Prawirodirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada 21 September tahun 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah-hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada 16 Februari tahun 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Clarence, pada 20 Februari tahun 1830. Pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Akhirnya pada 25 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duperron dan Mayor N. V. Michels untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang,
Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di Gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April tahun 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April tahun 1830 dan ditawan di Stadhuis Gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April tahun 1830 dan tiba pada 3 Mei tahun 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng Nieuw Amsterdam pada tahun 1834. Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855. Itulah tadi video pembahasan mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro serta jalan terjadinya Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Silahkan tulis di kolom komentar cerita sejarah, apalagi yang kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe kawan-kawan yang suka dengan cerita sejarah. Ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Sekian dan terima kasih.